Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Yaumul Arafah yaumul akbar. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, duyufullah, dirufur rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, duyufullah dirubal rahman rahimakumullah. Hukum artinya diam. Hukum artinya muhasabah. Hukum artinya berhenti sejenak. Arafah artinya naik, meningkat. Arafah artinya makin mengenal ma'rifatullah. Berarti hukum Arafah adalah hamba Allah yang diam, merenung, muhasabah, sehingga dia mengenal Allah, ma'rifatullah. Dengan hukum Arafah, hamba Allah diberikan kecerdasan memahami bahwa hidup ini sesaat, bahwa hidup ini sebentar. Kita akan hidup nanti panjang tanpa akhir. Aqyasul ummati zikrul maut wa asadus istidadan lah. Hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Itulah hakikat hukum Arafah sebenarnya. Dan duyufullah dilupur rahman rahimakumullah. Al-hajju al-arafah. Haji adalah Arafah. Tidak bisa digantikan dengan dam. Harus mengikuti hukum Arafah. Siapapun dia, yang sakit sekalipun, harus ditandu dibawa ke tempat ini. Inilah tempat yang luar biasa. Yaumul Arafah, padang Arafah, mahsyarnya dunia. Kita berpakaian seperti ini. Nanti kita pun dikumpulkan di padang mahsyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ilahil hamd. Dahsyatnya padang mahsyar melebihi dahsyat yang kita alami saat ini. Kita ingin mendapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar. Tapi bagaimana Allah melindungi kita kalau kita tidak bagian daripada yang mendapatkan perlindungan Allah? Dalam hadis Bukhari dijelaskan, sab'atun yuzilluhum yauman la zilla illa zilluh. 7 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan Allah, yang melindungi dari teriknya matahari yang jaraknya hanya 2 hasta.
Hari ini kita panas, padahal matahari ribuan jutaan kilometer. Bagaimana nanti di padang mahsyar? Allah Akbar. Diyufullah Rahman rahimakumullah. Karena itu, Wukuf Arafah yang terjadi pada hari ini adalah merupakan keistimewaan. Kita diberikan karunia Allah karena hidup dalam orbit takdirnya Allah. Allah menakdirkan kita bisa menunaikan ibadah haji hari ini. Allah menakdirkan kita Arafah wukuf di hari Jumat. Allah menakdirkan kita saat ini berada di tempat yang mulia ini. Bukan karena kita, bukan karena siapa. Mungkin karena doa ibu ayah kita. Mungkin karena doa guru-guru kita. Mungkin karena doa anak yatim. Bukan karena kita yang mampu. Allah memberikan kemampuan untuk hadir di saat ini. Dan itu adalah bagian daripada qudratullah. Dan inilah harusnya kita patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada hari ini. Ma'asyiral muslim wal muslimat, diyufullah rahman rahimakumullah. Karena itu, jangan sampai kita lupa dengan niat yang bagus. Dalam perintah ibadah haji, kalimat yang pertama adalah walillahi, lillah dulu, baru ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah kita menunaikan ibadah haji ini. Bukan karena apa, bukan karena siapa. Bukan karena nanti pulang ke negeri kita, ke Depok, ke Garut, kemana-mana, ingin disebut gelar haji atau hajjah. Bukan karena ingin disebut orang yang telah melaksanakan, bukan. Nanti orang cium tangan kepadanya, bukan. Bukan karena itu. Inilah penting luruskan niat walillah, karena Allah. Jangan salah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesuatu itu harus benar niatnya. Kenapa dalam Islam itu yang paling hebat adalah orang yang ikhlas? Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah sabdanya, qulun nas halka ilal alimun. Semua manusia rugi celaka kecuali yang berilmu, yang ngaji, dia belajar. Wa kullu alimin halka ilal amilun. Yang berilmu, semua yang berilmu rugi celaka kecuali yang mengamalkan ilmunya. Ternyata wa kullu amil halka ilal mukhlisun. Semua yang mengamalkan ilmu itu pun celaka kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas murni bersih, tidak bercampur dengan riya, sum'ah, ujub. Riya ingin disebut, sum'ah ingin didengarkan, ujub bangga merasa orang yang haji. Na'udzubillahi min zalik. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali merasa paling suci, karena aku Allah tahu siapa kalian sebenarnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila azamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, bentuk rupamu, harta kekayaanmu. Yang Allah lihat adalah hati dan amalmu. Inilah pentingnya kita hukum muhasabah diri, agar kita ma'arafah meningkat. Ma'rifatullah, semakin kenal dengan Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dikenal Allah sebagai Tuhannya. Kalau kenal diri, kenal Tuhannya, maka apapun langkah hidupnya menjadi mabrur. Haji mabrur, haji, hajat, cita-citaku, mabrur, kebaikan-perbaikan. Apa itu kebaikan-perbaikan? Setiap detik helaan napas detak jantungnya selalu mikir membuat kebaikan-perbaikan. Apa itu? Soleh ritual sekaligus soleh sosial. Selesai haji, jangan sampai kita lupa bahwa hamba Allah yang bertakwa adalah soleh ritualnya dan soleh sosialnya. Al-bakhil la yadkhul jannah walau kana zahidan. Orang kikir pelit tidak akan masuk surga meskipun dia ahli ibadah. Na'udzubillahi min zalik. Pentingnya menjadi hamba Allah yang bertakwa, ritualnya soleh, sosialnya soleh. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat,
duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah, rahimakumullah. Inilah kita inginkan, cita-cita kita, haji yang mabrur. Hajatku adalah kebaikan, perbaikan setelah melewati rangkaian ibadah, tawaf, sa'i, melempar jumrah, wukuf di Arafah, Musdalifah, dan seluruhnya punya hakikat, punya inti. Kenapa kita tawaf? Karena alam semesta ini tawaf. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, semuanya tawaf. Malaikat tawaf, virus, gelombang tawaf, yang ada dalam diri kita pun tawaf, semuanya tawaf. Inilah hikmahnya bagaimana kita diajarkan. Kenapa kita tawaf sampai 7 kali. Al-Fatihah 7 ayat. Kemudian sa'i marwah 7 kali juga. Angka 7, angka istimewa. Allah ciptakan langit bumi 7. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Almarhum Al-Maghfur Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham mengamalkan 7 sunnah Nabi. Yang pertama tahajud. Mudah-mudahan selesai kita haji, kita bisa mendawamkan istiqomah tahajud. Tatajafa 'anil madaji fatajad bihi nafilatan lak asa ayyab asa maqama mahmuda. Yang kedua Al-Quran, baca, tadaburkan Al-Quran setiap hari. Hatamkan Quran di tempat ini. Di rumah, hatamkan Quran, hatamkan terjemahan Al-Quran, hatamkan pemahaman Al-Quran. Ada orang yang juara baca Al-Quran, hebat, dapat piala. Tapi anehnya ada orang yang mengamalkan Al-Quran dapat penjara. Nauzubillah min. Itulah ironis negeri yang kita cintai ini. Semoga nanti orang yang mengamalkan Al-Quran dapat piala dunia dan akhirat. Al-Quran petunjuk hidup kita. Al-Quran penyelamat hidup kita. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran akan berikan syafaat bagi orang yang membacanya. 1 huruf pahalanya 10 kebaikan. Itu di negeri kita. Apalagi di sini. Baca Al-Quran 1-2 ayat, pahami maknanya, hayati kandungannya, amalkan isinya. Yang ketiga, selalu berjamaah ke masjid. Kita di sini ya Allah, nggak mimpi kita sholat di Masjidil Haram, nggak mimpi kita bisa sholat di Masjid Nabawi, nggak mimpi kita wukuf Arafah di hari Jumat. Istimewa. Di antara hikmahnya keistimewaan 70 kali ibadah haji. Itu pahala yang Allah berikan orang yang wukuf Arafah di hari Jumat. Allah Akbar, bersyukur kita. Jangan sampai sia-siakan yang singkat ini. Jangan sampai hal-hal, oke lah kita sering kali bercanda sama teman, itu bagian dari kemanusiaan. Tapi jangan lupakan fokus ibadah kepada Allah. Selalu berjamaah ke masjid. Selesai di sini, kita makmurkan rumah Allah di kampung kita, di negeri kita. Jangan sampai sholat subuh, sangat ironi, di negeri kita hanya 2-3 orang. Nauzubillahi min dzalik. Inilah haji yang mabrur, menjadi pendobrak, penggerak. Bagaimana selesai kita melaksanakan ibadah haji, masjid-masjid menjadi makmur, berkah. Jamaahnya, sholat Jumatnya sebanyak jamaah sholat subuhnya, sebanyak jamaah sholat Jumatnya. Itu yang kita cita-citakan. Jangan sampai kita rajin ke masjid di sini, tapi lupa dengan masjid ketika di negeri kita. Nauzubillahi min dzalik. Masjid rumah Allah, masjid rumah malaikat, masjid rumah para nabi dan para rasul, masjid rumah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang keempat, 7 sunnah Nabi. Kita selalu mendawamkan wudu. Jaga wudu, batal, jaga wudu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat sayang, cinta kepada hamba Allah yang selalu bersih, selalu taubat, selalu istighfar, dan selalu berwudu dia. Wudu adalah kegemarannya. Menjadi ashabul malaikat, menjadi sahabat-sahabat para malaikat, orang yang selalu menjaga wudunya, mendapatkan doa dari malaikat. Kalau dia wafatnya dijamin Rasulullah husnul khatimah. Kenapa? Dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu dia. Kita diajarkan selalu berwudu di sini. Tapi mampukah kita selalu berwudu nanti di kampung kita?
Hamba Allah yang berwudu tidak akan dia maksiat. Suami yang berwudu dia ingin menjadi suami yang soleh. Istri yang wudu ini jadi istri yang salehah. Seorang pedagang tidak mungkin dia melakukan riba. Seorang pegawai negeri, seorang apapun tidak mungkin dia korupsi. Tidak mungkin dia zalim. Para pejabat, kenapa? Dia selalu menjaga wudunya. Dirinya dijaga, apalagi keluarganya, negerinya. Allah Akbar, kita ingin perubahan dari diri kita. Selesai haji, perubahan baik bagi diri kita, keluarga kita, bahkan negeri yang kita cintai ini. Dan negeri yang kita cita-citakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diawali dengan selalu menjaga wudu kita. 7 sunnah Rasulullah yang berikutnya adalah kita selalu sedekah. Kunci rezeki. Sedekah kunci sukses. Sudahkah hari ini kita bersedekah? Jumat sedekah, Jumat infak. Kenapa? Keistimewaannya sama dengan bersedekah di bulan Ramadan, apalagi di bulan Zulhijjah. Rasulullah menyatakan sahrani, 2 bulan, la yanqusani, yang tidak memiliki kekurangan, yang ada keistimewaan, keutamaan. Syahrul Ramadan, syahrul Zulhijjah, bulan Ramadan, bulan Zulhijjah. Kita menghadapi ini ya Allah. Ramadan istimewa, teristimewanya di akhir Ramadan. Zulhijjah teristimewa di awal Zulhijjah. Wal fajri wa layalin as, demi waktu fajar dan hari-hari bulan Zulhijjah. Di awal bulan Zulhijjah, kita masih awal Zulhijjah ini. Allahu Akbar. Sehingga ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad yang pahalanya luar biasa? Rasul nggak langsung jawab. Bagaimana ya Rasul dengan jihad? Rasul nggak langsung jawab. Bagaimana Rasul dengan jihad? Baru ketika Rasul illa alla yarji'a, jika ia tidak kembali pulang, maka jihad lebih utama. Tapi kalau jihad, dia kembali ke rumahnya, ke keluarganya, ibadah amalan di bulan Zulhijjah jauh lebih utama. Kita hukum utama, tidak hukum puasa Arafah. Man shoma yaumu Arafah yukaffiru sanatan madiyatain. Siapa orang yang puasa di hari Arafah, Allah menghapuskan dosa selama 2 tahun. Itu yang tidak hukum. Kita tidak usah puasa, tapi pahalanya luar biasa. Allahu Akbar wa lillahi duyufullah Rahman rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah istighfar. Istighfar adalah kunci kemudahan dalam hidup. Istighfar adalah kunci kita sukses dunia akhirat. Istighfar kunci menghadapi masalah hidup. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Syekh, seorang ulama, Hasan Al-Basri, ada orang yang punya hutang, hai Syekh, saya punya hutang, bagaimana hutang saya lunas? Istighfar. Hai Syekh, saya sudah lama menikah, tidak punya keturunan. Istighfar. Hai Syekh, saya punya masalah hidup yang rasanya sulit menjadikan jalan keluar. Istighfar. Santri jamaahnya bertanya, hai Syekh, itu kok yang nanya pertanyaannya berbagai macam, tapi kok jawaban istighfar? Apa? Syekh Hasan Basri menjawab, saya tidak akan menurut jawaban Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil alaikum min darwaidin bibi amal wa abanin wa ja'alna lakum jannati anhara. Beristighfar kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah akan memberikan musim yang teratur, kehidupan yang baik, anak yang banyak, rezeki yang banyak. Dalam hadis Rasulullah SAW, man lazima istighfaran, siapa orang yang melazimkan istighfar, kalau dia punya masalah Allah berikan jalan keluar, kalau dia punya kesulitan Allah mudahkan. Bahkan di ujung ayat, di ujung hadis Rasulullah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Istighfar fi kulli lamhatin wa nafasin, dalam setiap helaan nafas detak jantung kita. Jangan sampai setan masuk ke dalam hati kita, karena begitu cerdasnya setan menggoda kita. Yuk gibah, yuk ngomongin orang, yuk kita, ya jangan sampai haji kita sia-sia gara-gara tipu daya setan. Caranya perhebatlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 sunnah Rasulullah selesai ibadah haji, mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya
Pertama, sholat tahajud. Yang kedua, selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga, berjamaah di masjid. Yang keempat, menjaga wudhu. Yang kelima belum, tadi ketinggalan sholat duha. Sholat duha itu kemudahan hidup. Kemudian yang ketujuh adalah sedekah. Yang keenam sedekah. Dan yang terakhir ketujuh adalah istighfar. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin. Kita bermohon kepada Allah. Doa saat ini mustajab, akan diaminkan oleh para malaikat. Doa saat ini mustajab, ada di tempat mustajab. Doa ini sangat mustajab, karena di padang Arafah. Doa ini mustajab, karena kita wukuf di padang Arafah. Angkat kedua tangan, kita bermohon kepada Allah. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, kami bersimpuh bermohon di tempat mustajabah ini, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, ya Allah, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Allah, yang kami lakukan dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat, terang-terangan ya Allah, atau yang kami sembunyikan. Dosa mata melihat yang tidak pantas, dosa telinga mendengar yang tidak bermanfaat, dosa mulut berkata kasar, dusta, ghibah, fitnah, dosa tangan menyentuh yang bukan mahram, dosa kaki melangkahkan tempat yang Engkau tidak ridha, dosa kemaluan mungkin di antara kami pernah berzina. Ampuni ya Allah. Seluruh dosa anggota tubuh ini, ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah ya Rabb, doa ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah, yang telah melahirkan kami, membesarkan kami, mendoakan kami sehingga kami saat ini ada di padang mahsyar dan di padang Arafah ini, ya Allah. Karena doanya ya Allah, karena kasih sayangnya kami bisa berada saat ini sini, ya Allah. Ampuni. Kalau wafat, jadikan beliau almarhumah raudhah min riyadil jannah. Ayah kami ya Allah, ampuni ya Allah. Begitu banyak jasanya untuk kami, siang malam memikirkan kami, mendoakan kami sehingga kami mampu menginjakkan kami, kaki kami di sini tanah haram, ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Jadikan kuburan raudhah min riyadil jannah. Kakek nenek kami ya Allah, jadikan kuburan raudhah min riyadil jannah. Suami istri kami ya Allah, jadikan suami kami suami yang soleh ya Allah. Jadi imam pembimbing kami dalam ridha-Mu, dalam surga. Ampuni dosanya ya Allah. Jadikan istri kami bidadari dunia akhirat, wanita salehah, bimbing ya Allah. Kakak adik, ampuni dosanya ya Allah. Bahagiakan kami, bersamakan kami dalam ridha-Mu. Anak-anak cucu keturunan kami ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang suci, cerdas, bertakwa. Qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Guru-guru kami ya Allah yang mengajarkan kami ikhlas, guru ngaji TK, SMP, SMA, perguruan tinggi, sanawiyah, aliyah, semuanya, madrasah ibtidaiyah, pesantren, seluruh guru-guru kami, ampuni dosanya ya Allah. Seluruh dosa ya Allah,
Duyufullah, duyufur Rahman yang pada hari ini wukuf ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni seluruh dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat. Ya Allah ya Rabb, beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri rahmat-Mu di detik-detik kematian kami ya Allah. Mudahkan bagi kami menghadapi sakaratul maut ya Allah. Ketika ruh ini berpisah dengan jasad kami ya Allah, ketika sakaratul maut ya Allah, kami bermohon kepada-Mu, mudahkan lisan kami melafazkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Beri kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Beri rahmat-Mu di detik-detik kematian kami ya Allah. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan beriman. Wafatkan semua kami dalam keadaan Islam. Wafatkan semua kami dalam keadaan berzikir. Wafatkan semua kami dalam keadaan berwudu. Wafatkan semua kami dalam membaca Al-Quran. Wafatkan semua kami ketika kami sujud. Wafatkan semua kami ketika kami bersedekah. Wafatkan semua kami ketika kami berbuat baik kepada keluarga kami ya Allah. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Angkat ya Allah, cabut ya Allah dalam diri kami ya Allah sifat hasud, iri hati dengki. Hilangkan dalam diri kami keinginan maksiat. Jauhi kami dari kezaliman ya Allah. Selamatkan kami, keluarga kami ya Allah, dari kezaliman, dari orang yang hasud, yang dengki kepada kami, baik golongan jin ataupun manusia. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan negeri kami dari kezaliman, dari para koruptor, dari pemimpin yang zalim ya Allah. Selamatkan, jaga Habib Rizik ya Allah. Para ulama-ulama yang ikhlas berjuang di negeri kami ya Allah. Jaga, karuniakan kepada kami negeri yang pemimpin yang amanah, yang adil ya Allah, yang Kau ridhoi ya Allah. Kami rindu negeri kami ya Allah. Pemimpin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya Allah. Shalawat alaihi Umar bin Abdul Aziz ya Allah. Kami rindu pemimpin di negeri kami seperti itu. Karuniakan kepada negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan saudara-saudara kami yang saat ini dizalimi di Palestina, di Suria, Rahim Myanmar, Uighur, Cina, Fatani, Thailand, Moro, Filipina, India, dan seluruh belahan dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon ya Allah, bahagiakan kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Bahagiakan kami ya Allah dengan kami meraih haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah yang Kau terima ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bersyukur pada hari ini kami bisa wukuf di hari Jumat Haji Akbar. Kami mohon ya Allah, dengan bersyukur semakin bertambah nikmat Engkau kepada kami ya Allah. Nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Teruskanlah ya Allah sampai ruh ini berpisah dengan jasad kami. Ya Allah ya Rabbana, jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkuru azzakum wa yastajib lakum akbar. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang salah dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.